Hai semua, Assalamualaikum. Di video kali ini aku berbagi resep roti manis. Satu resepnya menghasilkan 3 macam roti manis seperti ini. Cocok banget buat ide usaha rumahan. Untuk hasil rotinya super gembul dan pastinya super lembut banget ya. Nah, penasaran gimana aku buatnya? Simak terus videonya hingga selesai. Langkah pertama, kita siapkan wadah, kemudian masukkan 500 gram tepung terigu protein tinggi, lalu tambahkan 100 gram gula pasir, 40 gram susu bubuk, 8 gram ragi instan, dan juga 2 gram bread improver. Kemudian kita aduk rata terlebih dahulu untuk semua bahan keringnya ini. Dan kalau udah tercampur rata, lanjut kita masukin 3 butir kuning telur, tambahkan juga 100 gram susu cair dingin, dan juga 150 gram air es. Kemudian ini langsung aja kita uleni pakai mixer. Dengan kecepatan di nomor 3, uleni adonannya hingga menggumpal atau setengah kalis ya. Nah, kalau adonannya udah setengah kali seperti ini, matikan dulu mixernya. Lanjut kita masukin 80 gram margarin dan juga 4 gram garam. Baru lanjut diulenin lagi pakai mixer, kecepatannya masih sama di nomor 3, dan ini diuleni sampai adonannya benar-benar kalis dan juga elastis ya. Setelah diuleni selama kurang lebih 15 menit, adonannya udah kalis. Untuk lebih jelasnya bisa kita cek dengan cara ambil sedikit adonan, kemudian dibentangkan seperti ini. Nah, kalau udah nggak mudah sobek atau membentuk selaput tipis seperti ini, tanda adonan sudah kalis dan juga elastis ya. Kemudian lanjut pindahkan adonan ke meja kerja, lalu ini diuleni sebentar untuk mengeluarkan gas udara yang terlanjur terbentuk di dalam adonan. Lanjut dibulatkan hingga padat, supaya saat ditimbang dan dibagi-bagi nanti adonannya tidak keburu ngembang. Lalu bagian atasnya kita oles pakai sedikit minyak goreng supaya tidak cepat kering ya, dan lanjut ditutup pakai plastik seperti ini. Langsung aja kita potong dan timbang adonan dengan masing-masing beratnya, yaitu 38 gram, atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Dan timbang semua adonannya hingga selesai. Setelah adonan selesai ditimbang semua, lanjut kita bulatkan satu persatu dengan cara dironding seperti ini hingga bulat dan juga mulus. Kalau ngeronding roti tidak perlu sampai padat ya, cukup sampai bulat dan mulus aja seperti ini. Nah, kalau adonannya udah selesai dironding semua, kemudian kita istirahatin dulu selama 30 menit. Untuk bagian atasnya kita tutup pakai kain ataupun pakai plastik ya. Dan setelah 30 menit diistirahatkan, adonannya udah sedikit ngembang. Lanjut akan aku kasih isian. Untuk langkahnya kita ambil satu bagian adonan yang pertama kali dibulatkan, lalu kita pipihkan bagian pinggirannya. Untuk bagian tengahnya dibiarkan lebih tebal, kemudian diisi pakai selai coklat seperti ini ya. Nah, ini untuk roti yang pertama aku buat roti rasa coklat, jadi bagian dalamnya kita isi pakai selai coklat. Kemudian ditutup kembali seperti ini dengan cara dicubit-cubit sampai benar-benar rapat, supaya pas ngembang dan dipanggang nanti rotinya tidak bocor ya. Nah, kemudian masukin ke dalam cup roti. Di sini untuk cupnya aku pakai diameter 7 cm seperti ini. Lalu lanjut untuk roti yang kedua, ini akan aku isi pakai keju. Jadi untuk langkahnya sama ya, dipipihkan bagian pinggirannya, bagian tengahnya dibiarkan lebih tebal, kemudian diisi pakai filling keju. Untuk resepnya udah aku tulis di kolom deskripsi. Nah, kemudian ditutup kembali sampai benar-benar rapet. Dipastikan benar-benar rapet ya, supaya pas ngembang dan dipanggang nanti rotinya tidak bocor. Lalu dimasukin juga ke dalam cup roti diameter 7 cm. Lanjut untuk roti yang ketiga, mau aku buat roti pisang coklat. Untuk langkahnya kita gilas pakai rolling pin seperti ini. Digilas memanjang dan juga melebar ya. Kemudian kita isi pakai pisang yang udah aku tumis pakai margarin sebelumnya, dan diisi juga pakai selai coklat secukupnya. Lalu ini kita gulung seperti ini.
Dan untuk bagian bawahnya kita sisir-sisir seperti ini ya. Kemudian lanjut kita gulung sampai ke bawah sambil dipadatkan seperti ini. Dan untuk hasilnya seperti ini, lanjut dimasukin ke dalam cup roti yang bentuknya panjang seperti ini. Dan ini dia semua hasil rotinya udah selesai dikasih isian dan dibentuk semua. Lanjut kita proofing dulu sampai ngembang 2 kali lipat selama kurang lebih 1 jam. Dan untuk bagian atasnya kita tutup pakai kain ya. Setelah 1 jam di proofing, rotinya udah ngembang 2 kali lipat. Nih hasilnya gembul-gembul banget. Dan sebelum dipanggang jangan lupa dioles dulu pakai susu cair, boleh ditambah pakai kuning telur ya. Nah ini kita oles merata di bagian atas rotinya seperti ini. Setelah diolesi susu cair semua, lanjut kita tambahkan topping. Untuk yang rasa coklat saya kasih topping meses coklat di bagian atasnya, dan untuk yang rasa keju saya tambahkan topping keju. Begitu juga untuk yang rasa pisang coklat saya tambahkan meses coklat ya. Setelah selesai dikasih topping semua seperti ini, lanjut rotinya kita panggang. Untuk memanggangnya di sini aku pakai oven deck. Dipanggangnya pakai suhu 200 derajat Celcius, menggunakan api atas bawah, dipanggang selama 20 menit atau hingga matang. Setelah 20 menit dipanggang, rotinya udah mateng, hasilnya cakep banget, dan kita keluarkan dari oven. Nah ini dia hasil roti manisnya setelah selesai dipanggang, dan selagi masih panas olesi pakai margarin supaya hasil rotinya lebih glowing dan juga lembut ya. Dan ini dia hasilnya, 3 macam roti manisnya udah jadi. Hasilnya gembul-gembul banget dan warnanya cakep banget, dan ini cocok banget buat ide usaha rumahan, bisa banget dijual mulai harga Rp3.000 ya. Untuk kemasannya aku pakai plastik OPP yang ada motifnya seperti ini supaya tampilannya jadi tambah lebih menarik ya. Nah hasilnya seperti ini, jadi tambah menarik banget, udah kayak roti yang dijual di toko-toko bakery ya. Untuk hasil rotinya super empuk, super lembut, dan pastinya enak banget. Jadi ini udah layak banget untuk dijual. Dan roti ini bisa bertahan 5-7 hari ya di suhu ruang. Dan satu resep setengah kilogram tepung ini tadi menghasilkan sekitar 28 pieces roti. Nah ini teman-teman bisa lihat sendiri dari tekstur rotinya beneran lembut banget. Teman-teman wajib coba, bisa untuk ide usaha ataupun sekedar cemilan di rumah ya. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.